Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih masih setia dengan channel saya Bengkel TJ Jateng. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit kendaraan tentang Dina 130 HT ya. Untuk kendaraan Dina Turbo Intercooler ini dia memiliki masalah giginya nggak bisa masuk. Dan sebelumnya saya jelaskan untuk kendaraan ini dia digunakan untuk dam, untuk muatan pasir dan juga tanah. Keluhan yang dirasakan oleh driver untuk persnelingnya, gigi persnelingnya itu susah masuk, terutama untuk bagian mundur itu susah masuk. Untuk TM atau kabel atau tuas-tuasnya sudah kita lakukan pemeriksaan dan hasilnya baik. Setelah itu kita lakukan pembongkaran untuk persnelingnya, karena melalui pemeriksaan tadi ada indikasi bahwa daleman daripada transmisi yang bermasalah. Mari kita lihat untuk daleman transmisinya. Sudah kita lakukan pembongkaran, memang tidak saya video karena banyak kerjaan. Kita langsung ke ruangan untuk pembongkarannya. Ini untuk bagian-bagian dari transmisi Dina kita sudah lakukan pembongkaran. Ini untuk housingnya ya, housing atau rumah atau das boyo, das babi. Dan di sini juga ada covernya juga, yang mana ada shiftnya juga, beda dengan punyanya Canter ya teman-teman. Setelah itu kita lakukan pembongkaran pada gigi-giginya. Untuk gigi gigi renteng, kita lihat tidak ada yang luka. Tidak ada yang luka ya Mas Albi ya. Tidak ada yang luka. Luka sedikit tapi nggak berpengaruh. Terus untuk gigi-giginya yang lain kita lihat juga nggak ada yang bermasalah. Dan setelah dicek ternyata sinkron meshnya, karena kemarin waktu dibuka itu banyak sekali gram-gram seperti ini contohnya ya. Ini rontokan-rontokan dari gram. Terus di sini juga kemarin ada rontokan-rontokan dari gram, banyak sekali untuk gram-gramnya. Dan nanti untuk penggantiannya, selain dari sinkron mesh, ini ada sinkron mesh yang baru dan juga yang lama. Dia udah kemakan ya. Sinkron mesh biasanya itu kemakan bagian dalam ini, mana ya? Ya sisi ini ya, sisi bagian dalam ini biasanya kemakan, sehingga membuat gigi itu susah untuk masuk. Karena yang membebaskan putaran ya sinkron mesh itu sebagai pengerem putaran, sehingga gigi dogir ini bisa langsung terhubung dengan hub slipnya. Dan juga untuk bearing-bearingnya ada beberapa yang memang harus dilakukan penggantian karena sudah aus dan sudah kocak setelah kita bersihkan.
Kenapa harus kita lakukan penggantian pada sinkromes? Karena indikasi kalau susah rata-rata ya, rata-rata itu memang sinkromesnya yang sudah habis. Kalau keluhannya susah masuk, kalau keluhannya bunyi di gigi-gigi tertentu, kemungkinan gigi-gigi ini yang bagian yang bermasalah atau saat dimasukkan gigi berapa, satu ya mungkin gigi satunya ada yang rompal, atau gigi duanya kemungkinan ada yang rompal. Itu kalau bunyinya salah satu pada gigi sudah masuk giginya tapi bunyi krok 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 krok, itu kemungkinan gigi tersebutlah yang bermasalah. Kalau sinkromesnya yang bermasalah ya susah masuk saat mau memindahkan gigi. Kalau lakernya yang bermasalah biasanya, atau laker samping yang bermasalah itu bagian input ataupun output shaft, itu biasanya keluarnya bunyi krok 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 saat stasioner. Jadi nggak masuk ke gigi berapapun tapi dia malah bunyi krok 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 krok. Nah itu kemungkinan gigi bearingnya atau lakernya dari input maupun output shaftnya. Terus untuk keluhan yang lain lagi, kemungkinan netral sendiri. Kalau netral sendiri itu hubungannya dengan shiftnya ya, sama shaft shift ini dan juga setelan pada bolnya, bol dan spring bolnya. Nah, itu dia berfungsi sebagai pengunci saat gigi masuk salah satu gigi tertentu. Mungkin masuk gigi 3, lah dia penguncinya ya bol ini dan juga springnya yang menahan. Jika dia netral sendiri, kemungkinan dicek pin bolnya ataupun shiftnya. Itu lakukan pengecekan, biasanya dia sudah aus. Dan kendala yang terakhir ini biasanya itu kendaraan yang sudah berumur ya sudah lama-lama, itu baru mengalami gejala yang seperti terakhir saya katakan. Kalau untuk yang susah masuk, yang giginya pecah, bunyi grok grok grok, itu karena operasional. Itu yang selama ini saya temukan pada persneling kendaraan truk, terutama untuk truk dam. Itu banyak yang rompal pada giginya. Demikian yang dapat saya sharing atau saya sampaikan ilmu yang sedikit ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Apapun kendaraannya itu, jika dirawat dengan baik, pasti hal-hal seperti ini akan jarang terjadi. Maka dari itu lakukanlah penggantian oli, khususnya oli persneling ataupun oli gardan sesuai waktunya, karena memang dua oli ini jarang sekali diperhatikan. Rata-rata yang diperhatikan hanya oli mesin dan oli mesin. Padahal oli-oli tersebut juga sangat penting untuk kendaraan kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.